Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 62 ayat yang ke-6 yang berbunyi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup tenang umatnya hanya bila dekat dengan Allah saja. Apabila kita umat manusia ini mau taat dan setia untuk menjalankan hidup, mau mematuhi kehendak Allah, kadangkala kita rasakan sebagai hal yang sulit untuk diikuti. Dia meminta kita melakukan hal-hal yang benar. Tuhan kita itu memanggil kita untuk menanggung kesulitan tanpa harus mengeluh, untuk mengasihi orang yang rasanya tidak pantas dikasihi, untuk mengindahkan suara hati yang melarang kita berbuat yang tidak benar, untuk mengambil langkah-langkah yang sebenarnya tidak ingin kita ambil. Ajakan dari pemazmur ini adalah supaya di sepanjang hari kita harus berkata kepada jiwa kita, dengarlah hai jiwaku, jadilah tenang dan lakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kamu lakukan. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Apa yang diungkapkan oleh pemazmur melalui kalimat syair yang serupa diulang di ayat yang ke-6. Kedua ayat tersebut sebenarnya memiliki perbedaan, dan ini bisa kita lihat di dalam Alkitab, di dalam terjemahan lama, bahwa Raja Daud memulai dengan menyatakan sesuatu tentang jiwanya, bahwasanya hatiku berdiam diri di hadapan Allah, baru kemudian kepada hati dan jiwanya. Tetapi engkau hai jiwaku berdiamlah dirimu bagi Allah. Apa yang diungkapkan dalam kata-kata syair maupun kalimat pertama menunjukkan sebuah keputusan, suatu ketetapan hati yang bulat di dalam pikiran Raja Daud, di mana kalimat dari Mazmur kedua merupakan ajakan Raja Daud kepada jiwanya untuk mengingatkan keputusan itu. Dari nas renungan kita tentang firman Tuhan pada hari ini, kita diajari dan diajak oleh pemazmur Raja Daud agar senantiasa bertekad untuk mau memperlakukan hidup di dalam ketenangan sebagai suatu sikap yang menyatakan dan mencerminkan ketertundukan kita penuh hanya kepada kehendak Tuhan Allah Bapa kita saja. Kita semua sebagai pribadi atau keluarga umat yang mengaku beriman, umat yang mengaku percaya kepada Kristus juga diciptakan, dipeliharakan dan dipanggil terus-menerus oleh Tuhan Allah Bapa kita yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena dengan cara sedemikian itulah maka kita akan memperoleh kedamaian ketika kita dapat menyetujui seperti yang diungkapkan di dalam kata-kata doa Tuhan Yesus yang dilakukannya di Taman Getsemani. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Lukas 22 ayat 42. Inilah panggilan kita yang terutama dan yang pertama-tama dan yang tertinggi ketika kita mau menjadikan dan tetap mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan pencipta dan pemelihara
dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umat-Nya, yang merupakan sumber sukacita kita yang maha besar. Ingatlah akan apa yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 40 ayat 9 ini, yang mengungkapkan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu." Tentu saja kita harus selalu hanya meminta pertolongan Allah Bapa kita, sebab daripadanya lah harapan kita. Ketika kita meminta pertolongannya, Dia pasti akan melakukannya untuk kita. Allah tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa Dia sendiri yang memampukan untuk dapat kita laksanakan dalam hidup kita setiap harinya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang Tuhan telah nyatakan mengingatkan kami bahwa hidup kami ini harus tenang sebagai umat milik Tuhan, dan bila dekat dengan Allah saja itu tentu saja membutuhkan perjuangan. Ketika kita memang sudah mengimani, mempercayai tentang satu-satunya Tuhan Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, yang harus senantiasa kami sadari agar kami di setiap waktunya dapat melaksanakan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Bapa yang maha baik, ketika pada saat ini ada saja di antara kami yang memang masih menanggung beban baik berat maupun ringan, terutama akibat gangguan kesehatan, gangguan terhadap tubuh jasmani kami oleh sakit penyakit yang banyak dipengaruhi karena adanya sakit penyakit rohani kami. Bapa, tolonglah kami agar kami mampu untuk mengatasinya sehingga kami boleh pulih dan sembuh. Itu semua atas berkat mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan doa ini dan sempurnakan serta kabulkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.